Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Fitria dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembicara yang ideal. Di sini saya memilih Kak Najwa Shihab sebagai pembicara yang ideal. Mengapa seperti itu? Karena menurut saya beliau memanglah pandai dalam menyampaikan hal apapun, berbicara apapun. Menurut saya sangatlah baik dan sangatlah ideal. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit biodata atau biografi beliau terlebih dahulu. Kak Najwa Shihab biasa dipanggil Kak Nana. Beliau lahir pada tanggal 16 September 1977 yang sekarang berkisar umur 43 tahun. Beliau lahir di Makassar. Beliau juga adalah anak kedua dari Quraisy Shihab, Menteri Agama era Kabinet 7. Beliau dulunya sekolah di Melbourne Law School dan Universitas Indonesia. Najwa Shihab juga disebut wanita panutan masa kini. Bagaimana tidak, seorang perempuan atau wanita yang sangatlah hebat. Beliau dapat dipanut atau dicontoh oleh generasi bangsa masa kini. Seperti pada umumnya kita sebagai perempuan harus sangatlah kuat, haruslah tidak boleh kalah dari kaum laki-laki misal. Menurut saya kenapa Kak Najwa Shihab sangatlah ideal, beliau juga sangatlah masuk dalam karakteristik atau ciri-ciri pembicara yang sangat ideal. Beliau dapat memilih topik yang bagus, misalnya topik-topik yang hangat dan topik yang bagus untuk dibicarakan. Sangat menguasai materi. Bagaimana tidak menguasai materi kalau beliau berbicara itu sangatlah baik dalam berbicara, sangatlah menarik untuk kita dengarkan. Memahami latar belakang pendengar sehingga pendengar tuh dapat mendengarkan dengan senang atau tertarik dengan video-video beliau yang tentang kadang mengkritik negara lah, menyampaikan keluh kesah masyarakat biasa. Beliau sangat hebat menyampaikannya. Seperti beliau juga sangat berani orangnya dan sangat amat bisa dipanut kita. Beliau juga sangat memahami situasi. Tujuannya pun jelas jika beliau berbicara. Sangatlah jelas dan bisa kita panut seperti itu. Menurut saya memang beliau adalah pembicara yang sangat ideal. Dan saya akan memperlihatkan video saat beliau berbicara dan menurut saya itu memotivasi terutama untuk mahasiswa baru. Berikut video beliau yang berbicara tentang surat untuk maba. Mari kita menyaksikan bersama. Surat untuk mahasiswa baru. Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa. Memang tak mudah. Sebuah tantangan. Kalian menjadi maba pertama di era pandemi. Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat. Terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi.
Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan. Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Adik-adik di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil. Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Ingat, 2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa adik-adik. Lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. Dari video sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa memang kalau Kak Najwa Shihab berbicara itu sangatlah ideal dan bermanfaat untuk banyak orang dan juga memotivasi banyak orang untuk kita tambah semangat dan tambah giat lagi, apalagi tadi tentang maba, ya kita dapat belajar tentang apa yang dibicarakan Kak Najwa. Kita harus semangat, harus benar-benar memanfaatkan apa yang sudah kita jalani, seperti itu. Sekian yang dapat saya bicarakan, dapat saya ambil dari video Kak Najwa Shihab. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.